bahwa keputusan yang diambil oleh pihak keluarga adalah mengizinkan pihak kepolisian untuk melakukan otopsi, bukan mengambil sampel bagian tubuh jenazah Mirna sesuai dengan pernyataan ayah korban Mirna, Bapak Darmawan, di persidangan ini. Sehingga organ-organ yang diambil seharusnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik, tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia. Bahwa untuk menegakkan atau mengetahui sebab kematian seseorang tidak wajar adalah dengan otopsi. Hasil dari otopsi yang kemudian dibuat kesimpulan dan dituangkan dalam visum et repertum. Bahwa dalam kesimpulan visum atas nama Wayan Mirna yang dikeluarkan Rumah Sakit Sukanto, kesimpulan yang tertuang di dalamnya adalah tidak benar. Karena otopsi tidak dilakukan terhadap jenazah Mirna, maka sebab kematian Mirna tidak dapat ditentukan. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan laboratorium, di dalam menentukan dan menggunakan objek pemeriksaan haruslah menggunakan data yang akurat dan metode yang tepat. Penyidik seharusnya menggunakan volume sisa minuman es Vietnam kopi yang akurat dan harus dengan angka yang pasti, tidak hanya menggunakan perkiraan saja. Karena data yang tidak akurat akan menyebabkan hasil pemeriksaan yang tidak akurat juga. Bahwa reaksi asam lambung dan dilakukannya proses embalming pada jenazah korban Mirna tidak menyebabkan jumlah natrium sianida dalam jenazah Mirna terurai secara drastis. Karena dalam proses embalming, kandungan formalin yang dimasukkan ke dalam jenazah Mirna melalui pembuluh darah vena justru memungkinkan adanya sianida di dalamnya. Sehingga apabila dikatakan oleh jaksa penuntut umum, proses embalming mempengaruhi terurainya ion sianida maupun ion tiosenat terhadap jenazah Mirna, hal ini kontradiktif dengan sifat dari formalin itu sendiri. Sehingga tidak rasional apabila jaksa mengatakan terdakwa memasukkan 5 gram racun sianida ke dalam kopi yang diminum oleh Mirna, sedangkan yang ditemukan dalam lambung korban hanya 0,2 mg per liter. Apabila dalam hati dan jaringan empedu serta urin korban Mirna tidak ditemukan sianida maupun tiosenat, berarti meninggalnya Mirna bukan karena meminum racun natrium sianida. Karena tiosenat merupakan biomarker atau golden standard yang harus ditemukan dalam hati seseorang yang meminum racun natrium sianida. Bahwa apabila sisa cairan lambung yang jumlahnya kira-kira 0,1 ml dikatakan tidak cukup dianalisa karena volume yang terlalu sedikit dan volume sebanyak 0,1 ml tersebut hanya cukup untuk dilakukan pengukuran kadar pH-nya saja adalah keliru. Karena jumlah cairan lambung 0,1 ml saja dapat diketahui kadar pH-nya, sehingga berdasarkan keterangan ahli toksikologi Dr. Budiawan dan ahli kedokteran forensik Dr. Jaja, jumlah 0,1 ml lebih dari cukup untuk melakukan analisa. Bahkan jauh lebih kecil pun dapat dideteksi karena alat yang digunakan oleh Puslapfor Mabes Polri merupakan alat yang canggih untuk dapat memeriksa cairan sekecil itu. Menjadi pertanyaan adalah, apabila dikatakan sisa jumlah cairan lambung
kira-kira 0,1 ml tidak dapat dianalisa, tetapi mengapa dalam hasil pemeriksaan dapat diketahui kandungan sisa lambung tersebut dengan hasil negatif terhadap arsen, negatif terhadap ion cyanida, negatif terhadap natrium, negatif terhadap pestisida ataupun obat-obatan lainnya? Apabila terlalu sedikitnya, seharusnya hasil yang keluar adalah keterangan bahwa jumlah sisa cairan 0,1 ml tersebut tidak cukup untuk dilakukan analisa. Begitupun sebaliknya, apabila terdapat hasil pemeriksaan atas cairan lambung tersebut, berarti jumlah 0,1 ml cukup untuk dianalisa. Terdapat ketidakbenaran dalam penyusunan hasil pemeriksaan tersebut, yang mana ini merupakan suatu pemalsuan hasil dokumen yang termasuk perbuatan pidana.